Ada sebuah broadcast yang beredar di grup WhatsApp, seperti yang Anda lihat di layar, yaitu Al-Maksurat tidak boleh dibaca untuk zikir pagi dan petang, karena banyak memuat hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, bahkan hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Apakah pernyataan ini benar? Jika yang dimaksud oleh pembuat pernyataan adalah hadis tentang akhir surah At-Taubah, maka saya katakan bahwa hadis tersebut justru hadis yang sahih, bukan hadis palsu. Kenapa? Karena semua perawi dalam sanad hadis ini adalah perawi yang thiqah. Jika yang dimaksud oleh pembuat pernyataan adalah hadis tentang surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118, hadis ini memang didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi ulama yang lain seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini tidak bermasalah. Kemudian Imam As-Suyuti juga mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Dan Syekh Diyaur Rahman Al-Adhami mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jika yang dimaksud oleh pembuat pernyataan adalah hadis tentang surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, memang hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi ulama yang lain seperti Syekh Husain Salim Asad dan Dr. Marzuq Az-Zahrani, beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jika yang dimaksud oleh pembuat pernyataan adalah raditu billahi robba, maka hadis ini memang didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi ulama yang lain seperti Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairi. Jika yang dimaksud oleh pembuat pernyataan adalah ya rabbil lakal hamdu, maka hadis ini memang didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi ulama yang lain seperti Syekh Muhammad Al-Amin Al-Hariri mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi, dhaif menurut Al-Albani belum tentu dhaif menurut ulama yang lain. Penjelasan lengkapnya bisa dibaca di buku Syarh Al-Maksurat. Ada sebuah broadcast yang beredar di grup WhatsApp, seperti yang Anda lihat di layar, yaitu Al-Maksurat tidak boleh dibaca untuk zikir pagi dan petang, karena banyak memuat hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, bahkan hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Apakah pernyataan ini benar? Jika yang dimaksud oleh pembuat pernyataan adalah hadis tentang akhir surah At-Taubah, maka saya katakan bahwa hadis tersebut justru hadis yang sahih, bukan hadis palsu. Kenapa? Karena semua perawi dalam sanad hadis ini adalah perawi yang thiqah. Jika yang dimaksud oleh pembuat pernyataan adalah hadis tentang surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118, hadis ini memang didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi ulama yang lain seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini tidak bermasalah. Kemudian Imam As-Suyuti juga mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Dan Syekh Diyaur Rahman Al-Adhami mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jika yang dimaksud oleh pembuat pernyataan adalah hadis tentang surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, memang hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi ulama yang lain seperti Syekh Husain Salim Asad dan Dr. Marzuq Az-Zahrani, beliau mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jika yang dimaksud oleh pembuat pernyataan adalah raditu billahi robba, maka hadis ini memang didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi ulama yang lain seperti Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairi. Jika yang dimaksud oleh pembuat pernyataan adalah ya rabbil lakal hamdu, maka hadis ini memang didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi ulama yang lain seperti Syekh Muhammad Al-Amin Al-Hariri mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi, dhaif menurut Al-Albani belum tentu dhaif menurut ulama yang lain. Penjelasan lengkapnya bisa dibaca di buku Syarh Al-Maksurat.